Halo teman-teman, selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Dari semua hal yang membuat manusia luar biasa, mungkin yang paling berbahaya adalah rasa ingin tahunya sendiri. Rasa ingin tahu inilah yang membuat kita bisa menciptakan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk hidup kita, seperti roda, listrik, dan pesawat. Tapi rasa ingin tahu juga yang membuat kita berani bermain dengan hal-hal yang seharusnya tidak disentuh. Sepanjang sejarah, manusia telah menciptakan benda-benda yang aneh, tak masuk akal bahkan mengerikan. Beberapa diciptakan dengan niat mulia untuk ilmu pengetahuan, tapi sebagian lain terasa seperti hasil percobaan orang yang sudah terlalu jauh dari kewarasan. Dan inilah 5 penemuan paling gila yang pernah dibuat oleh manusia. Dan mungkin beberapa dari penemu itu bahkan tidak sadar apa yang sebenarnya telah mereka panggil ke dunia ini. Di awal tahun 1980-an, di tengah dinginnya era Perang Dingin, sebuah kelompok ilmuwan di Amerika Serikat mengklaim sedang mengerjakan sesuatu yang tidak biasa. Bukan senjata, bukan pesawat, tapi sebuah helm. Helm ini, menurut catatan yang bocor dari dokumen riset militer, dirancang untuk mendeteksi pola gelombang otak non-manusia, dengan kata lain, sinyal komunikasi makhluk luar angkasa. Proyek ini dipimpin oleh seorang insinyur elektronik bernama Dr. Lawrence Oaks yang terobsesi dengan konsep bahasa universal otak. Ia percaya bahwa jika makhluk cerdas di luar bumi benar-benar ada, mereka tidak berkomunikasi lewat suara, tapi lewat frekuensi otak. Helm itu dilengkapi elektroda logam yang dihubungkan dengan komputer besar, dirancang untuk menerjemahkan pola listrik menjadi suara atau kata. Namun, selama eksperimen berlangsung, terjadi hal aneh. Beberapa relawan yang mengenakan helm itu melaporkan mendengar bisikan dalam bahasa yang tidak mereka pahami, disertai sakit kepala hebat, dan mimpi berulang tentang langit merah dan sosok-sosok bercahaya. Ketika dicatat, gelombang otak mereka menunjukkan pola yang tidak pernah muncul pada manusia sebelumnya. Setelah serangkaian kejadian tak wajar itu, proyek tiba-tiba ditutup. Semua data dan peralatan disita pemerintah. Dr. Oaks menghilang dari publik, dan konon hidupnya berakhir di fasilitas psikiatri tertutup. Hingga sekarang, tak ada bukti bahwa helm itu benar-benar bisa menerjemahkan bahasa alien. Namun beberapa potongan komponen dari eksperimen itu dikabarkan masih tersimpan di sebuah laboratorium rahasia di Nevada. Dan entah kebetulan atau tidak, wilayah itu tak jauh dari Area 51. Sebelum manusia punya teknologi modern untuk membuat hujan buatan, sudah ada seseorang yang mencoba melakukannya dengan cara yang agak gila. Namanya Charles Hadfield, seorang penemu eksentrik dari California pada awal abad ke-20. Hadfield menyebut dirinya Rainmaker. Ia menciptakan mesin besar berisi campuran kimia rahasia yang katanya bisa menarik awan dan menurunkan hujan. Tahun 1915, pemerintah kota San Diego yang sedang dilanda kekeringan parah akhirnya menyewa jasanya. Hadfield naik ke menara tinggi dan menyalakan mesinnya. Hari pertama tidak terjadi apa-apa. Hari kedua, awan mulai muncul. Dan di hari ketiga, hujan benar-benar turun. Tapi hujan tidak berhenti turun, dan badai besar mengguyur kota selama berhari-hari. Bendungan pun jebol dan lebih dari 20 orang tewas tenggelam. Kerugian ditaksir mencapai jutaan dolar. Namun Hadfield menolak untuk disalahkan. Ia berkata dengan tenang, "Saya diminta membuat hujan. Saya tidak pernah diminta untuk menghentikannya." Pemerintah kota San Diego menolak membayar jasanya, dan Hadfield menghilang dari dunia ilmiah setelah kejadian itu. Namun eksperimen gilanya menjadi cikal bakal riset meteorologi modern. Dan kisah tentang orang yang benar-benar bisa memanggil hujan masih hidup dalam legenda hingga sekarang. Di era Victoria, Eropa sedang terobsesi dengan spiritualisme. Pertemuan di meja pemanggil arwah dengan perantara spiritual menjadi hiburan kelas atas. Namun di tengah euforia itu, seorang ilmuwan misterius bernama Dr. Samuel Peebles menciptakan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan.
sebuah cermin yang diklaim bisa menangkap roh. Cermin itu terbuat dari perak murni dengan permukaan belakang dilapisi campuran logam hitam pekat yang menurut catatannya bisa menyimpan bayangan energi. Dr. Peebles percaya bahwa ketika seseorang meninggal, sebagian dari kesadarannya bisa tertinggal di sekitar benda yang memantulkan cahaya terakhir yang dilihatnya. Untuk menguji teorinya, ia menempatkan cermin itu di ruang rumah sakit tempat orang sekarat dirawat. Dan konon, setiap kali seseorang meninggal di depan cermin itu, kabut tipis muncul di permukaannya. Ketika cermin disinari lampu, tampak bayangan samar menyerupai wajah manusia. Beberapa tahun kemudian, cermin itu diwariskan ke keluarganya, tapi kemudian menghilang tanpa jejak. Satu-satunya benda yang tersisa hanyalah catatan eksperimen Dr. Peebles dan satu foto hitam putih yang menunjukkan refleksi kabur di kaca. Wajah yang tampak seperti melihat balik ke arah kamera. Sekarang, legenda mirror trap masih hidup di kalangan kolektor okultisme Eropa. Beberapa percaya bahwa cermin itu masih ada, berpindah tangan secara diam-diam, dan bahwa siapapun yang menatapnya terlalu lama akan melihat sesuatu menatap balik ke arahnya. Jepang terkenal dengan inovasi aneh, dari robot berbentuk hewan sampai bantal peluk suara manusia. Tapi pada akhir 1990-an, muncul penemuan yang bahkan masyarakat Jepang sendiri anggap terlalu aneh untuk dipasarkan, sebuah kasur anti mimpi buruk. Diciptakan oleh perusahaan kecil bernama Neurocomfort, kasur ini menggunakan sensor tekanan dan medan elektromagnetik lemah untuk menyeimbangkan gelombang otak tidur. Konsepnya sederhana, otak manusia memancarkan frekuensi berbeda antara mimpi baik dan buruk. Kasur ini mencoba menangkal mimpi buruk dengan melawan frekuensi negatif. Namun, pengguna pertama justru mengalami efek yang menakutkan. Beberapa melaporkan tidur terlalu nyenyak hingga sulit dibangunkan. Yang lain mengalami sleep paralysis atau kelumpuhan tidur ekstrim. Tubuh tak bisa bergerak, tapi pikiran sadar. Satu laporan bahkan menyebut seseorang bermimpi melihat dirinya sendiri sedang tidur dari sudut ruangan. Setelah serangkaian insiden itu, Neurocomfort menutup proyeknya diam-diam. Namun di forum daring Jepang, beberapa tahun kemudian muncul cerita orang-orang yang masih punya kasur itu dan mengatakan bahwa setiap kali digunakan, mimpi mereka terasa terlalu nyata, seolah dunia mimpi dan nyata mulai bercampur. Thomas Edison dikenal sebagai penemu bola lampu, fonograf, dan film bergerak. Tapi sedikit yang tahu, di akhir hidupnya, ia mengaku tengah mengerjakan penemuan paling misterius dalam karirnya, sebuah telepon untuk berkomunikasi dengan arwah. Dalam wawancaranya tahun 1920 dengan majalah Scientific American, Edison dengan serius mengatakan, "Jika ada roh di sekitar kita, maka tentu mereka bisa berinteraksi dengan energi. Dan jika mereka bisa berinteraksi dengan energi, maka kita bisa membuat perangkat untuk mendeteksinya." Edison percaya bahwa kesadaran manusia bukan sekedar jiwa, tapi partikel energi yang tidak hancur setelah kematian. Ia mulai merancang alat yang bisa menangkap getaran halus itu, semacam mikrofon spiritual. Beberapa sketsa menunjukkan perangkat dengan tabung vakum, kumparan logam, dan plat sensitif terhadap medan listrik rendah. Sayangnya, sebelum penemuannya selesai, Edison meninggal dunia. Setelah itu, semua dokumen risetnya hilang. Sebagian katanya dihancurkan, dan sebagian lagi disimpan oleh keluarganya. Namun, bertahun-tahun kemudian, di kalangan peneliti paranormal, muncul klaim bahwa ada seseorang yang berhasil membangun ulang versi alat tersebut. Mereka menyebutnya Spirit Box. Dan setiap kali alat itu dinyalakan, terdengar bisikan pendek seperti suara seseorang yang berbicara dari jarak jauh, sangat jauh. Apakah itu hanya gangguan frekuensi radio? Atau benar-benar suara dari dunia lain? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi jika Edison memang berhasil menembus batas antara dunia hidup dan mati,
maka mungkin ia bukan hanya penemu besar, tapi juga orang pertama yang mendengar suara dari sisi lain. Jadi, bagaimana menurut kamu tentang 5 penemuan-penemuan ini? Apakah mereka jenius yang terlalu cepat untuk zamannya? Atau orang-orang gila yang bermain-main dengan hal yang seharusnya tidak disentuh manusia? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena siapa tahu mungkin di antara kita ada seseorang yang siap menciptakan penemuan gila berikutnya. Aku Lady Magnifica, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.